Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah terima kasih juga untuk jamaah yang nonton dari awal sampai akhir sampai sekarang nih. Masya Allah. Seneng banget ya, Masya Allah. Siapa yang tidak ikhlas? Gini loh Ustadz. Ustadz mah gak percaya, jadi jamaah yang nanya. Oh, ada jamaah yang nanya. Ada. Kalau gitu gini deh, kita masuk dulu aja ya ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nih langsung aja pertanyaannya nih ya dari hamba Allah, gak mau disebutin namanya nih. Assalamualaikum Ustazah, apakah saya berdosa jika saya menuruti kata suami tidak boleh bersedekah ke orang lain karena orang lain juga gak pernah sedekah sama keluarga saya. Sekali lagi, Ustaz Maulana? tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Janganlah, jangan ikuti kata-kata meskipun itu suami kalau menganjurkan untuk memutus silaturahmi atau menganjurkan untuk melakukan keburukan tidak boleh. Dalam hal ini kita lihat dari segi hukumnya dulu. Kalau dia bersedekahnya dalam artian tadi sedekah wajib, berarti aduh bahaya ini. Ini penting untuk dibagikan. Walaupun suami melarang tetap kita lakukan ya Bu. Karena kenapa? Karena jangan sampai justru kita berdosa dan membiarkan kedosaan itu artinya dosa suami menyangkut juga pada diri kita. Tapi kalau sedekah sunnah, ini kalau Anda bersedekah memberi berbagi tapi tidak izin sama suami, maka kategorinya pahalanya diambil oleh suami. Oh. Jadi istri harus selalu izin sebagai penghormatan kepada pasangannya yakni suami sebagai ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Pemimpin. Tapi kalau baik walaupun puasa sunnah ya. Kalau suami bilang jangan puasa tidak. Tapi kalau puasa wajib, izin dan tetap laksanakan. Kemudian gini aja. Tadi gimana ya? Aku bilang tapi aku niatkan untuk menolong. Tadi Sasam sudah katakan dari setiap jiwa ada kebaikan. Jadi meskipun dia non muslim, meskipun dia jahat, justru kalau orang belit sama kita, bagus sih sedekahin. Oh malah siapa tahu jadi berubah sikapnya ya. Ya itu harusnya. Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah ya. Sekarang aku bacain pertanyaan nih yang dari tadi Ustadz Maulana nanya siapa? Oke, dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz, saya ibu rumah tangga yang punya bisnis. Gimana sih hukumnya jika saya bersedekah kepada fakir miskin biar didoain biar bisnis saya sukses gitu. Bunda Tuti itu mau jawabannya Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sesungguhnya kita bersedekah itu adalah perintah Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Ketika kita niat untuk bersedekah, poinnya ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, insya Allah Allah akan berikan pahala. Karena ketika kita bersedekah, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Etis, ketika kita sedang berbisnis, misalkan ingin berbagi, mengundang anak yatim, doa bersama untuk keberkahan perusahaan, boleh atau tidak? Kita lihat di situ kita berbaginya. Ya, dan ketika diadakan doa bersama, kita mengaji, berzikir, bersolawat, dan kita berdoa kepada Allah. Barangkali kalau kita berdoa sendirian agak telat, ada dosa-dosa yang sampai menghambat doa kita diijabah. Dan kalau kita misalkan mengundang saudara, mengundang anak yatim, memberikan sedekah kepada mereka, tetap niatnya harus ikhlas, jangan mengharapkan apa-apa. Tetapi kalau mereka mendoakan kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada lain, sedekah itu harus ikhlas karena Allah. Mengharap pahala dari Allah. Dan kalau misalkan Allah berikan keberkahan dari sedekah kita, bersyukur. Alhamdulillah, makanya orang kalau sudah tahu manfaat sedekah, senang lagi sedekah, senang lagi sedekah. Masya Allah, Ya. Terima kasih ya Bunda ya Sama-sama, untuk penjelasannya Kak Soni. ya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Dan sekali lagi terima kasih jamaah yang sudah bertanya di Islam itu Indah. Dan sekarang Luar jamaah biasa. kita akan mendengarkan muhasabah dan juga doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok wanita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka untuk banyak-banyak bersedekah.
bersedekahlah kalian wahai para wanita, karena saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan penduduk neraka dan ternyata kebanyakan isinya adalah daripada kaum wanita. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan para wanita ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW menjawab, karena mereka kufur. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka berhaji, mereka berumrah. Kufur yang seperti apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengingatkan, mereka kufur atas nikmat suaminya. Ketika suaminya melakukan kesalahan, maka yang diingat adalah kesalahannya saja, bukan mengingat kebaikannya. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwa ternyata solusi yang diberikan baginda Nabi SAW untuk menghalangi wanita daripada api neraka adalah bersedekah, adalah berbuat baik. Jangan pernah kita kikir terhadap orang lain, apalagi kikir terhadap keluarga kita sendiri. Masih banyak di antara kita yang ternyata kikir kepada mertuanya sendiri, yang ternyata kikir terhadap orang tuanya sendiri. Ia terlalu memikirkan masa depannya, anak saya mau sekolah di mana, anak saya harus sekolah bagus, saya punya tabungan untuk sekolah anak saya, sehingga mengabaikan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mari kita pikirkan, ada tetangga kita mungkin yang belum makan, sehingga kita sudah berulang kali umroh, bolak-balik umroh, namun ternyata kita mengabaikan orang-orang terdekat kita yang ternyata masih kekurangan. Ingat, baginda Nabi SAW mengingatkan, setiap yang berjiwa itu ada kebaikan di dalamnya. Ibu-ibu mungkin lagi nyiram tanaman, niatkan sedekah. Ibu-ibu mungkin ngasih makan kucing, niatkan sedekah. Ibu-ibu berbuat baik kepada tetangga, niatkan sedekah. Kalau kepada tanaman dan hewan saja kita mendapatkan pahala, apatah lagi kepada sesama manusia. Mari kita lebih peka terhadap lingkungan kita, sosial kita. Dan sedekah itu bukan hanya materi. Sedekah itu ada senyuman, kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima seluruh amal sedekah kami ya Allah. Terima amal salat kami, baca Quran kami, puasa kami ya Allah. Dan lipat gandakan pahalanya di bulan Muharram ini ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan jadikan seluruh amal ibadah kami penghalang kami dari api neraka. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, sampaikan pahala terhadap keluarga kami, orang tua kami yang telah tiada ketika kami bersedekah. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum. Ya Allah, berkahi kami dengan keturunan kami ya Allah. Jaga anak cucu kami ya Allah. Wa waffiqahum li ta'atika warzuqna birrahum. Jadikan mereka ahli sedekah yang tidak melupakan kebaikan orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta, dan terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tala